Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman, jadi melanjutkan pembahasan tentang Dapodik 2027 ya, teman-teman, yang mana ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya tidak mau bikin kontennya, tetapi ya saya perlu menjelaskan kepada teman-teman semuanya ya bahwa ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman perhatikan, terutama ketika menyangkut permasalahan memindahkan siswa yang salah rombel. Jadi video kali ini akan membahas solusi siswa salah rombel ya. Dua jenis siswa salah rombel, itu yang pertama akan kita bahas salah rombel satu tingkat ya. Yang kedua adalah salah rombel beda tingkat. Ya, nah kita bahas dulu yang pertama nih, ya. Yang pertama untuk salah rombel satu tingkat adalah contoh, siswa A harusnya di kelas 11 strip 1 tetapi masuk di kelas 11 strip 2. Jadi misalnya kelas 11-nya ada dua nih. Kelas siswa A harusnya di kelas 11 1, tetapi masuk di kelas 11 2. Salah mapping, artinya kan sama-sama kelas 11 nih. Maka prosedur yang harus kalian lakukan adalah seperti ini, teman-teman. Pertama, ke aplikasi Dapodiknya, lalu buka rombel, pilih reguler ya. Ya, entah rombel apapun intinya prosedurnya sama. Kemudian silakan contohnya di sini nih, ada siswa DKV 1 tapi masuk ke DKV 2 gitu contohnya ya. Jadi kita buka dulu siswa yang salah itu ada di rombel mana, ke anggota rombel ya. Kemudian contoh, saya contohkan Afri Akila ini harusnya di kelas DKV 1. Nah, ini masuk di DKV 2. Jadi ini dipilih namanya. Kemudian ini kalian keluarkan dari rombel. Keluarkan dari rombel, diklik, kemudian pilih ya. Pilih ya lagi sehingga nama anak berada di sebelah kanan dan statusnya di luar rombel ya. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal ke rombel tujuannya. Misalnya di sini DKV 1, diklik nama rombelnya, kemudian ke anggota rombel. Nah, nanti ada nama Afri Aikila, tinggal kalian klik dan drag masukkan ke sini. Nah, sehingga Afri Akila sudah berada di rombel yang seharusnya. Seperti itu prosedurnya. Sebentar, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah siswa salah rombel beda tingkat atau kalian mau memindahkan rombel beda tingkat ya. Biasanya ini kita biasanya terjadi pada siswa mutasi masuk ya. Mutasi masuk. Contoh ya. Siswa harusnya kelas 11 tapi masuk dan terbacanya di kelas 10 atau rombel gitu ya. Nah, ini berarti ini artinya beda tingkat ya. Jadi dari kelas 10 ke kelas 11 itu beda tingkat. Nah, ini berarti solusi siswa salah rombel untuk yang beda tingkat. Kalau seperti ini kasusnya, maka solusinya adalah ke operator dinas untuk di-mapping ke kelas sebenarnya. Jika sudah, silakan tarik data Dapodiknya. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang berhak memindahkan ke kelas tujuan adalah dinas. Terus, tambahan informasi. Dulu, Ngapakpedia pernah buat ya, siswa salah rombel Ngapakpedia. Ya, dulu Ngapakpedia pernah ngebuat video solusi siswa salah rombel di Dapodik tanpa ke dinas. Ini dulu ya, di mana di video ini kita menggunakan yang namanya aplikasi pihak ketiga, yaitu namanya Dapodik Lite ya. Jadi di video ini Kenapa? kita menggunakan aplikasi Dapodik Lite ya.
yang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman operator yang jauh dari dinas. Dan kadang orang dinasnya juga lama, atau orang dinasnya no respon, atau apalah yang jadi masalah sehingga saya membuat video ini, ya. Tapi sayangnya ya, karena ini adalah aplikasi pihak ketiga, mungkin direktorat juga sudah tahu dengan aplikasi ini, maka aplikasi pihak ketiga tidak lagi bisa digunakan. Ya, jadi jangan jangan pernah menggunakan lagi aplikasi pihak ketiga ya. Jadi aplikasi bukan dari Kemendikbudristek ya teman-teman. Banyak beredar sekarang ada yang dulu double declared, kalau yang sekarang ya kalian mungkin akan menemukannya dan saya tidak mau menyebutkannya ya. Ya mungkin membantu ya teman-teman, tapi saya sebagai konten kreator menyarankan tetaplah gunakan prosedur yang baik dan benar ya teman-teman, karena ya memang harus seperti itu. Kalau pindah kelas yang beda tingkat ya operator dinas aja gitu, kita datengin aja gitu ya teman-teman ya. Kita datang aja ke dinas untuk memindahkan siswa tersebut, tentunya dengan menyiapkan alasannya kenapa bisa terjadi, ya. Kalau kalian ya, kalau 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 kalian memaksa memakai itu, maka bisa terdeteksi invalid Dapodiknya. Dan yang harus dilakukan adalah install ulang Dapodik ya. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga dan muncul invalid, itu nanti kalian harus install ulang Dapodik. Kalau belum sinkron berarti mengerjakan Dapodik dari awal lagi. Kasusnya ada, Bang, ada ya. Jadi di grup Ngabakpedia nih ya, grup Ngabakpedia 2. Barusan aku pakai Dapodik Lite karena nggak tahu disuruh jangan ngeluarin siswa, tapi aku sudah terlanjur mengeluarkan. Terus tak tarik lagi pakai Dapodik Lite, jadi invalid sekolahnya, terus terdeteksi ilegal, suruh ulang download lagi, mana belum sinkron. Ya ini, resikonya begini teman-teman, kalau kalian memakai pihak ketiga. Mungkin ada aplikasi pihak ketiga yang lain yang membantu selama itu memang tidak merusak aplikasi Dapodik kalian. Ya, keputusan ada di tangan kalian dah. Saya tidak menyarankan juga tidak, saya melarang juga tidak, karena itu semuanya kalian yang akan menanggung ya. Tapi sebagai seorang konten kreator, saya menyarankan tetaplah ke dinas saja teman-teman, sesuai dengan prosedur yang harus kalian lakukan. Tinggal datang ke dinas, "Pak, siswa saya salah rombel karena begini 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 begini. Tolong di-mapping ke rombel yang seharusnya." Begitu, ya. Seperti itu saranku teman-teman ya. Daripada nanti ke depannya bermasalah, karena sekarang pendataan semuanya serba online ya. Jadi saranku kalau siswanya memang salah rombel ya, yang beda tingkat nih, yang beda tingkat itu harus ke dinas, tapi kalau yang satu tingkat tadi di awal sudah saya tunjukkan caranya, tidak perlu ke dinas teman-teman ya. Gampang kalau yang satu tingkat mah ya teman-teman ya. Terima kasih, jadi itu saja penjelasan Ngapakpedia. Jadi video ini saya juga, hitung-hitung sebagai klarifikasi atas video lama Ngapakpedia yang menjelaskan tentang Dapodiklet yang saat ini pokoknya sudah tidak direkomendasikan lagi. Makanya banyak yang minta ke saya tidak bisa lagi memberikan karena saya harus bertanggung jawab dengan konten-konten yang saya buat ya, teman-teman. Jadi saranku gunakanlah jalur resmi saja gitu ya. Kalian bisa kok WA gitu ya atau ya gimana lah caranya biar dibantu gitu, teman-teman. Oke? Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika kecewa dengan video panduan di Ngapakpedia ini karena tidak sesuai dengan yang kalian harapkan ya. Mohon maaf sekali. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya guys. Ini video YouTube Ngapakpedia ngebahas Dapodik, bisa dicek aja playlist Dapodik 2027 nih. Video terkait Dapodik 2027 sudah cukup banyak banget ya. Ada berapa nih? Ada 36
Rekap video yang sudah saya bahas di YouTube terkait Dapodik 2027. Siapa tahu di antara kalian ada yang membutuhkan, silakan cek aja ke channel Ngapakpedia, lalu buka menu playlist, lalu langsung saja cek di playlist Dapodik 2026-2020. Terima kasih.